Oke, sahabat semuanya, kembali lagi di Ricis Kari Channel. Kita sekarang berada di apa namanya? Tunggul Hitam dah ya. Tunggul Hitam di kawasan masih Kota Padang. Ini Tunggul Hitam Arah ke Pasar Dirgantara. arah ke Pasar Dirgantara. Bagaimana kita menelusuri ke arah tersebut? Ayo ikuti tayangan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ricis Kari Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan perjalanan dari Padang Pariaman menuju arah ke Kota Padang. Bagaimana penelusuran kita menuju arah ke Kota Padang? Ayo ikuti tayangan saya selanjutnya. Ada masalah kuler kan? Lah tuh jadi oke, sekarang kita berada di daerah apa namanya ya, udah Lubuk Buaya ini dia, udah Lubuk Buaya ada ya, Iya. Buaya Simpang Kelumpang sini. Bentar lagi nyampe di stasiun Tabing ya. Inilah situasi sehari-hari kegiatan aktivitas masyarakat yang ada di daerah Kota Padang. Kita menelusuri seputaran Kota Padang, bagaimana keadaan situasi di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, dan menelusuri apa aja yang ada di Kota Padang. Tentu kita melihat bagaimana situasi dan kondisinya. Kota Padang adalah merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang ibu kotanya di Kota Padang ini. Di Provinsi Sumatera Barat ada 19 kabupaten dan kota. Salah satunya di sini, ya tentunya di Kota Padang. Selain di Kota Padang ada juga Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, ya. Sampai terus arah ke atasnya, di sana ada Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sawah Lunto, Damas Raya. Dan sekarang kita menelusuri daerah Kota Padang dulu. Dan untuk tayang-tayangan selanjutnya tentu kita akan menelusuri seluruh yang ada di Kota Sumatera Barat dan Kabupaten. Kebetulan suasana sekarang, suasana pemilu, tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan, ada kampanye ya, kampanye. Di sepanjang pinggir jalan itu adanya baliho-baliho atau spanduk bagi para caleg-caleg yang akan bertarung atau berkompetisi untuk apa namanya ya, mencari kursi ya, mencari kursi. Bisa untuk duduk di sini, di kursi parlemen. Tentu ini adalah merupakan salah satu event pemilu, event kampanye yang membutuhkan suatu kegiatan simpatisan masyarakat. Ada yang melaksanakan kegiatan pertandingan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan yang lainnya. Pokoknya yang tidak melanggar dari ketentuan dari Bawaslu. Mari sama-sama kita menjaga situasi dan keamanan kondusif yang ada di wilayah seputaran Sumatera Barat, sehingganya pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita sekarang berada di daerah Tabing ya. Sebentar lagi Tabing, ada stasiun Tabing di sananya. Santai-santai aja sambil menikmati suasana daerah Padang. Kebetulan cuaca pada sekarang ini cukup cerah. Yang beberapa hari yang lalu mungkin sebagian wilayah Sumatera Barat dilanda oleh hujan yang cukup lebat, ada yang mengalami kebanjiran, ada yang mengalami longsoran.
Mudah-mudahan untuk kedepannya suasana cuaca di wilayah Sumatera Barat dalam keadaan bersahabat, sehingga aktivitas masyarakat yang ada di sini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan rezeki yang halal dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sekarang berada di mana ya? Udah lewat di apa? Tabing udah lewat ya? Belum. Belum kayak. Belum. Lewat. Ntar lagi kita sampai di stasiun kereta api Tabing. Ya, sebagai informasi, kereta api yang ada di jurusan Padang Pariaman Naras tentu sudah banyak mempunyai stasiun-stasiun. Malahan setiap kecamatan ada stasiunnya yang dilalui oleh kereta api dah ya. Iya. Ada di daerah Lubuk Alung, ada di Duku, ada di daerah Kambar, ada di daerah Kroik Taji, ada Cimparu, ada di stasiun Pariaman. Ya, ini stasiun Tabing nih ya. Bagi sana kita yang ada berkeinginan untuk naik kereta api dengan harga subsidi, silakan. Di sini tempatnya di stasiun Tabing. Harga BPJS ya. Harga BPJS ya, kata udah ini ya. Ini ada mobil dari partai. Mari sama-sama kita sukseskan pemilu tahun 2024. Sekarang masanya kampanye, silakan gunakan APK yang telah ditentukan oleh Bawaslu, baik provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ya, kita hampir nyampe di mana nih ya? Jembatan apa ini, Mah? Jembatan Tabing ini ya. Jembatan Tabing. Chicken nih di sini. Kita lihat. Oke, kita melewati perlintasan kereta api di daerah Tabing. Nah, Tabing. Ini perlintasan kereta apinya. Dan kita memasuki jalur 2. Tadi juga udah jalur 2. Sekarang kita hampir sampai ke pusat kota Padang ya. Sampai pusat kota Padang, Christian Hakim. Udah lewat. Udah lewat Christian Hakim, udah lewat. Terletak di daerah Kota Tangah itu. Jalan Adi Negoro. Sebagai informasi, sekarang di Kota Padang sebagai hari-hari kerja ya, hari kerja bagi pegawai negeri. Hari setelah melaksanakan kegiatan weekend dan sekarang hari Senin. Tentu aktivitas masyarakat ada yang di kantor, ada yang di bagian outdoor atau di keluar. Pokoknya macam-macam lah kegiatan masyarakat kita yang ada di sini untuk mencari nafkah, mencari rezeki, sehingga bisa dipergunakan untuk anak-anak istrinya serta keluarga yang lainnya. Bandara apa ya, dulu bandar udara komersil, sekarang sudah dijadikan, kebetulan bandara telah dipindahkan ke daerah kawasan Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Batanganai, Kataping, dari Internasional Minangkabau. Sekarang dipergunakan oleh Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia AU untuk bandara latihannya ya. Oke, sahabat semuanya, itu yang dapat saya sampaikan perjalanan kita dari batas Padang Pariaman di daerah Kota Padang
sementara waktu dan kita lanjutkan di tayangan dan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikatakan ini tempat pemakaman umum ya? TPU. TPU, tempat pemakaman umum yang ada di sini. Di bagian pinggir pemakaman ini, sebagai informasi, banyak ditempati oleh para penjual atau pedagang. Bagi sahabat semua yang ingin membeli jajanan atau makanan, mungkin tidak terlalu repot dan tidak terlalu susah untuk mencarinya. Sini sudah disediakan. Silakan aja datang ke sini. Ada pempek Palembang juga nih kalau kabarnya nih. Iya. Di daerah Tunggul Hitam ini ya. Sate Piaman. Sate Piaman ya. Warung nasi 10.000. Warung nasi 10.000, murah meriah dan murah terjangkau oleh para konsumen yang ada di sini, terutama untuk anak-anak sekolah dah ya. 10.000 kan. Ya. Oke. Kita di sini, kita di Pasar Dirgantara untuk melihat apa namanya? Itu Servis pakai. servis peker. Speaker Permata Grafindo yang mana nih? Ini ya. Oh, ya. Speaker Permata Grafindo. Bagi sahabat semuanya yang ingin memperbaiki speakernya yang rusak, silakan aja datang ke sini yang terletak di Tunggul Hitam, tepatnya di Pasar Dirgantara. Ya. Terus kita tunggu dulu gimana penelusuran kita selanjutnya. Ayo ikuti tayang saya.